Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabar? Ya, bersama Tuhan Yesus kita selalu dahsyat luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Di sisi kiri ini kurang seimbang. Saudara-saudara coba perhatikan, sekelilingnya coba perhatikan. Sebelah saya kosong Pak bangkunya Pak. Haleluya. Saudara mungkin sudah nyaman ada di tempat duduk yang sekarang. Pagi hari ini saya mau saudara bangun dari tempat duduk saudara, kemudian saudara kasih salam minimal 5 orang. Kemudian berikutnya adalah tolong saudara pindah dari tempat duduk saudara, cari tempat duduk yang baru. Boleh nggak? Ada yang geleng. Yang setuju coba angkat tangan. Yang setuju siapa? Ayo kita voting. Siapa yang setuju? Wah, yang setuju lebih sedikit daripada yang nggak setuju. Udah posisi nyaman ya. Udah posisi nyaman ya. Haleluya. Padahal seringkali Tuhan meminta kita untuk pindah ke satu tempat yang kita belum tahu. Betul saudara? Contohnya siapa? Abraham. Ya, Abraham disuruh pindah. Dulu namanya Abram. Dia nggak tahu suruh pindah kemana. Ya. Bangsa Israel juga disuruh pindah. Ya. Siapa lagi yang disuruh pindah? Ada yang ingat nggak? Ada lagi yang suruh pindah? Ya, 2 itu ya yang kita boleh ingat ya. Oke. Minimal saudara berdiri dulu dari tempat duduk saudara. Saudara cari 5 orang, saudara kasih salam. Boleh nggak? Ayo, 5 orang. Iya, kemudian rame-rame kasih salam kepada Bapak Gembala yang baru datang. Ayo, kasih salam pada Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang baru datang. Boleh nggak rame-rame kasih salam? Oh, Bapak Gembala, aduh. Bapak Gembalanya ada di sini. Maaf. Bapak Gembala apa? Bapak Gembala rohani, aduh maaf ya. Bapak pembimbing rohani, Bapak Gembala rohani. Ayo rame-rame kasih salam. Disambut. Bapak rohani, bukan pembimbing rohani ya. Aduh maaf. Wah, rame-rame kasih salam. Ya, hari ini Bapak Rohani telat, jadi harus dikasih salam rame-rame. Oke, saudara yang sudah 5 orang boleh duduk lagi. Haleluya, kita mau mulai ibadah kita. Siapa yang diberkati Tuhan angkat tangan. Lebih tinggi lagi, lambai-lambaikan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang baik, kami datang kepada Engkau pagi hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau memperhatikan kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam setiap keadaan kami Tuhan, Engkau yang maha mengenal Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mau lupakan Tuhan apa yang sedang kami alami Tuhan. Kalau kami bersuka cita Tuhan, kami tahu itu karena Engkau.
Walau kami sedang berduka Tuhan, kami tahu kami bisa berteriak kepada Engkau. Tetapi pagi hari ini Tuhan, kami mau tetapkan hati kami percaya Tuhan, Engkau memberikan yang terbaik kepada kami, rancangan damai sejahtera, kelimpahan Tuhan, sukacita, kesehatan, kekuatan, kemerdekaan Tuhan, kelepasan Tuhan, kesembuhan. Semua kami sudah terima Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau bersorak-sorai Tuhan, karena nama-Mu yang ajaib. Haleluya, haleluya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, suci. Layak dipuji, layak ditinggikan, layak diagungkan. Segenap keberadaan kami memuja Engkau, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, kami mau mulai ibadah kami pagi hari ini. Tuhan, sucikan, kuduskan setiap jemaat-Mu Tuhan. Layakkan kami semua Tuhan, ada bersama-sama dengan malaikat-Mu memuji dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Biar hadirat-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Malaikat-malaikat-Mu Tuhan bersama-sama kami memuji menyembah Engkau. Orang-orang kudus-Mu bersorak-sorai. Mereka melemparkan kehormatan mahkota mereka karena Engkau yang layak ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Tuhan yang pegang kendali dengan Roh Kudus-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau Tuhan. Katakan dekat padamu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kata Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang, aku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Yesus Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Kita bangkit berdiri saudara. Setiap kata Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang, aku bawa
membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup. Katakan sekali lagi, membawa sembah, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidup. Tuhan, ya Rabbi, ya Rabbi. Oh Tuhan, Jesus, ya Rabbi, oh Mama, oh ya Masih, ya Masih, oh Mama Masih, Masih. Haleluya, oh haleluya. Mari sembah Dia, nyatakan isi hatimu, sebab Dia yang bertata, Dia yang layak terima sembah. Oh Tuhan, Yesus Tuhan, layak disembah, layak dipuji. Oh, ya la pa 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 pa, ya la 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 la, haleluya. Kau yang bertata, Kau yang berkuasa, gunung bukit-bukit, oh menyembah-Mu, segala ciptaan-Mu Tuhan, segala ciptaan-Mu memuji. Kami semua memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Tiada yang layak selain Kau Tuhan, tiada yang layak. Oh haleluya. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Sembahku, menyatakan
hidupku. Kami mau bersorak-sorai Tuhan, berikan kemuliaan bagi Dia. Oh haleluya, berikan kemuliaan yang lebih meriah lagi bagi Tuhan. Haleluya. Yes, terus berikan kemuliaan bagi Dia. Dia yang layak ditinggikan. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Saudara melek, oh udah rame sekarang ya. Udah rame belum? Lumayan. Sekarang saya kasih tugas lagi, kasih tos yang tadi belum, 5 orang. Yang belum. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Hey! Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Katakan ku puji, ku sembah, sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Hey! Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan langit dan bumi, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Hey! Langit dan bumi, sebab Dia ciptakan semuanya. Hey! Keagungannya mengatasi langit bumi, ku sembah sujud di hadapannya. Oh, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Raja. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya. Saudara, ada satu pujian, saya juga baru belajar ya. Judulnya adalah Kusorakan Haleluya. Haleluya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan
oleh kuasa Yesusku. Hey, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Hanya berkuasa, berkuasa sama. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap, lembah yang gelap akan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan iman, dengan imanku, ku diselamatkan. Oleh kuasa siapa? Oleh kuasa Yesusku. Hei, ku angkat tanganku, haleluya. Namamu berkuasa, ke bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Tuhan yang berkuasa, kuasa samanya. Haleluya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. berkuasa, Surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Tuhan yang berkuasa, berkuasa samanya. Haleluya. Jalan duduk saudara. Haleluya. Masih. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Haleluya. Saudara, kemarin saya mengikuti satu training ya, di dalam satu sesi itu kita diatur berdua. Yang satu ditutup matanya, kemudian yang satu yang menginstruksikan. Jadi tidak bisa lihat apa-apa, kemudian nanti satu temannya yang bilang maju kiri kanan, ya. Nah di situ kita diajar untuk percaya kepada itu ilustrasinya adalah pimpinan dan bawahan. Jadi kalau pimpinan kasih tahu, percaya aja, ya. Kesempatan pertama saya sebagai yang dipimpin, jadi mata saya yang ditutup. Jalannya lumayan jauh saudara, jauh gitu ya, terus belok-belok. Terus sebelum kita jalan kita diputar-putar, jadi kita nggak tahu arah, ditaruh di sudut yang ya ini ada di mana gitu ya. Terus setelah mulai, nah pimpinan saya atau teman saya yang bilang maju kiri dikit, kanan dikit gitu ya, jalan dan sebagainya. Saudara, itu beberapa kali nabrak-nabrak ya. Tapi satu hal saya bilang sama yang memimpin saya bilang, kamu bilang apa saja saya kerjakan. Kalau tempatnya kosong, kamu bilang lari, saya lari. Risikonya apa saudara? Nabrak ya, jatuh. Tapi saya bilang gini, udah pokoknya saya percaya. Kalau kamu bilang lari, saya lari. Kalau kamu bilang ke kiri, ke kanan gitu ya.
Akhirnya permainan itu selesai dengan beberapa kali ya bentur-bentur ya, nabrak-nabrak, tapi saya dapat satu gambaran bahwa iya ya, kita seringkali melihat apa yang kita bisa lihat tapi tidak bisa melihat di alam roh yang Tuhan bisa melihat. Nah, seringkali Tuhan bilang tadi instruksinya ya, lari, berhenti, belok dan sebagainya ya. Apakah kita seperti sikap saya waktu itu? Udah, saya percaya sama kamu. Kalau kamu bilang lari, saya lari. Resikonya paling jatuh, saya bilang. Ya, nah giliran kedua, dia yang ditutup matanya. Saya menginstruksikan dia dan dia selalu ragu-ragu. Saya bilang tenang, di depan kamu gak ada apa-apa. Tapi dia pakai pikiran dia, jadi dia benar-benar jalannya. Saya lama-lama kesel, saudara. Dia bilang, kamu percaya gak sih sama saya? Kan saya yang melek, saya ngelihat. Kok saya bilang udah kosong, udah gak ada apa-apa. Dia tetap aja jalannya gini ya. Lari, yang kencang gitu ya. Karena kita punya keterbatasan waktu. Akhirnya saya berusaha menerima dia bahwa ya mungkin dia tidak mempercayai saya. Karena setiap kali saya instruksikan, dia selalu nahan-nahan gitu ya. Padahal waktu saya diinstruksikan, saya bilang, pokoknya kamu bilang saya lari dah, saya bilang. Tapi di situ saya punya satu pemahaman bahwa iya ya, kadang-kadang Tuhan suruh kita apa, kita melihat kayaknya nggak bisa, kayaknya susah. Saya nggak mau gitu ya, kayak tadi mau pindah nggak mau pindah ya. Mohon maaf, itu maksudnya bukan sedang mendiskreditkan saudara, tetapi kadang-kadang kita merasa Tuhan suruh maju kita mundur, Tuhan suruh ke kanan kita malah ke kiri dan seterusnya. Ya, tapi Tuhan mengerti kita karena mungkin kadar iman kita yang Tuhan bilang, milikilah iman sebesar apa saudara? Itu besar atau kecil? Kecil. Tapi Tuhan bilang itu bisa mindahin gunung. Karena kenapa dibilang bisa mindahin gunung? Karena cukup dengan ngomong tanpa perlu gotong-gotong. Siapa juga yang bisa gotong gunung pindah ya? Cannot. Siapa juga yang bisa gotong masalah pindah? Masalahnya berat sekali, Pak. Bapak mah enak ngomongnya, tapi Tuhan bilang, ya perkatakan. Haleluya. Dan lagu ini adalah lagu tentang gambaran kita semua. Yang kadang kita, ya aku gak bisa gitu. Tuhan suruh, waduh seperti Gideon ya. Gideon kamu pahlawan gagah perkasa, boro-boro orang saya lagi ngumpet Tuhan. Padahal Tuhan bilang Gideon kamu pahlawan gagah perkasa. Beda dengan Daud. Orang underestimate Daud, tapi Daud bilang saya tetap maju tanpa senjata, tanpa apapun karena Tuhan menyertai saya. Kalau saya, keadaan saya kayak gini nih ya. Haleluya. Jujur kadangku tak sanggup menghadapi semua, menantikan jawaban, menolak untuk ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesaku. Namun meski kau belum, ku tetap menyembahmu. Sikap iman kita, ku kan bernyanyi, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku
tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Jujur kadang aku lalai bersandar pada kekuatanmu. Di dalam kelemahanku sempurnalah kuasamu. Imanku memegang janjimu. Ku tahu kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai dan tenangku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Haleluya. Haleluya. Setiap malam saya dan istri mencoba berdoa. Salah satu topik doa kita adalah tentang anak-anak. Kami mencoba untuk menempatkan iman kami bahwa anak-anak kami ada dalam perlindungan Tuhan. Tapi kadang-kadang yang kita lihat mungkin anak-anak kok kayak begini gitu ya. It's okay. Jadi setiap malam tuh kami mencoba menaruh iman kami. Kami sebut anak-anak kami satu persatu, kami berkati. Kalau dulu saya selalu telepon, saya selalu bilang, kenapa kamu gak begini, kenapa kamu gak begitu, kenapa kamu begini, kenapa kamu begitu. Itu melukai anak-anak saya. Even pencapaian-pencapaian yang bagus, saya bilang, kenapa IP kamu gak 4? Kamu bisa dapat beasiswa kalau IP-nya 4. Anak saya sedih, saudara. Dia merasa, dia sudah jadi ketua dari satu organisasi. Ya, dia pernah speech sampai di luar negeri, mewakili Asia Pasifik. Tapi saya bilang, kenapa kamu IP-nya cuma segitu, sayang. Mestinya bisa dapat beasiswa. Tiba-tiba dia nangis. Dia bilang, kok papa kayak begitu, katanya. Dan saya dengan ketegaran orang tua, saya bilang, papa ngomong buat kebaikan kamu loh. Kamu mesti dengar. Bayangkan seorang anak yang hatinya sudah hancur. Saya tambahin hancur, saudara. Dia nangis. Ya tapi kan aku sibuk. Itu bukan alasan kamu sibuk. Tetap IP kamu harus sekian supaya dapat beasiswa. Papa gak bisa biayain kamu kalau kamu ke luar negeri, mahal. Nangis saudara di telepon. Saya dengan ketegaran orang tua merasa prinsip saya adalah prinsip yang mendidik. Tapi saya sama istri mulai belajar.
kita tiap malam doain, kita perkatakan hal-hal yang baik. Walaupun yang kita lihat, kok anaknya didoain malah kayak begini ya, kok malah sontoloyo, orang tua bilang gitu ya. Tapi kita bilang, Tuhan kami percaya, kami berkati terus Tuhan. Apa yang ada di ujung Kau yang tahu Tuhan. Kami berkati terus anak-anak kami. Kami sebutkan yang baik-baik untuk mereka. Haleluya. Kita bangkit berdiri saudara. Ku kan bernyanyi. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku kan berserah. Ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku. Bahkan di dalam api pun ku kan bernyanyi. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku. Makan di dalam api pun ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku. Makan di dalam api pun ku kan bernyanyi. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku. Akan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Haleluya. Sebelum masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, di sebelah kiri saudara ada masalah saudara, di sebelah kanan saudara ada Tuhan. Yang sebelah kiri kadang-kadang kelihatan lebih besar karena kita selalu fokus dengan yang sebelah kiri, saudara.
Pagi hari ini kita mau lihat sebelah kanan kita, karena Tuhan ada di sebelah kanan kita, menguatkan tangan kita. Amin saudara. Mari setiap orang tua berkati anak-anakmu. Lepaskan berkat untuk anak-anakmu. Dengan hancur hati, dengan iman dan percaya, lepaskan berkat untuk anak-anakmu. Dia akan meneruskan generasimu. Kalau yang kau lihat adalah sesuatu yang kebalikannya, kita mau lihat sebelah kanan kita, ada Tuhan yang siap menolong kita. Lepaskan berkat untuk anak-anakmu. Istri yang mau lepaskan berkat untuk suaminya, lepaskan berkat untuk suamimu. Lepaskan berkat. Suami-suami yang mau mengasihi istrinya, lepaskan berkat untuk istri-istrimu. Bahkan anak-anak yang mau mengasihi orang tuanya, walaupun kalian melihat orang tua kalian kok kayak begini, lepaskan berkat untuk orang tuamu. Haleluya Tuhan. Kami rindu ada pemulihan. Kami rindu Tuhan. Haleluya. Kondisi yang kami hadapi Tuhan, kami bawa ke hadapan hadirat-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Berharap kepada Tuhan. Haleluya. Ku kan berserah kepada Tuhan. Ku tahu aku tak sendiri, mengasihi, bahkan di dalam apimu, ku kan menyembahmu. Engkau ada di sini, Tuhan. Kami mengucap syukur atas kesempatan belajar melayani, belajar beribadah. Terimalah setiap pujian penyembahan kami. Terimalah kami masing-masing sebagaimana kami ada. Ini hamba-Mu menyerahkan diri. Tuhan, jamahlah memori saya, memberi kepada saya kekuatan baru untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau sendiri yang beracara. Utuslah seorang penunggu di depan lidah mulut bibir hamba-Mu, supaya jangan manusia yang bicara sia-sia, melainkan Roh Kudus yang beracara. Tolong kami Bapa, supaya kami mampu mendengar, mampu mengerti, dan mampu mentaati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap dan semua orang kuat, roh-roh teritorial di mana gereja ini terletak, penguasa udara di atas tempat ini, penghulu dunia yang jahat, yang sudah saya ikat tetap terikat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami perintahkan setiap roh yang mencoba-coba mengganggu ibadah ini dari pertengahan sehingga selesai, segera tinggalkan gereja ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada bagian kalian di dalam ibadah kami, sebab Yeshua HaMashiach adalah Tuhan atas gerejanya. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara-saudara. Puji Tuhan.
Klik dulu, udah stop. Saudara, ini sebetulnya tugas saya di minggu pertama, kan, awal. Tetapi karena saya ada ucapan syukur, saudara tahu dengan anniversary pernikahan kami, saya dan istri, lalu Pak Gembala yang menggantikannya minggu pertama ya. Terus minggu kedua itu ada saudara pendeta Dede Daniel. Saudara tahu itu minggu kedua. Nah, akhirnya saya yang mestinya minggu pertama pindah minggu yang sekarang ini. Saya minta perhatian saudara sungguh-sungguh supaya kita mengerti dan mohon anugerah Tuhan supaya kita sanggup mentaati. Perhatikan sekarang, jangan menjadi serupa dengan dunia. Saudara, kita mesti sadar dulu bahwa jangan itu larangan, ya, forbidden. Kalau forbidden dilanggar itu kita kena penalti, kita kena denda, kita kena hukuman. Jadi judul ini sebetulnya sangat berat, sangat serius. Sebab siapa yang melanggar ini akan kena denda, termasuk saya. Saudara-saudara, kita sama-sama mau belajar. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Oke, klik. Mulai dengan ayat Mas, Roma 12 ayat 2. Janganlah. Ini dalam bahasa Indonesia memang dikasih lah untuk membuat agak lembut gitu, agak sopan ya. Sebenarnya cuma jangan gitu ya. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Siapapun di antara kita, kalau kita menjadi serupa dengan dunia, kita sudah kena penalti. Berikutnya, tetapi berubahlah. Saudara, dari kata aslinya ini, saudara tahu waktu SMP ada metamorfosa, kan? Dari telur menetas menjadi ulat, dari ulat menjadi kepompong, dari kepompong menjadi kupu-kupu, itu perubahan. Itu berubah. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan. Saudara, diubah oleh pembaharuan. So, ada yang lama yang sudah pasti tidak boleh dipertahankan dan diperbaharui dengan sesuatu yang baru. Ini yang dibilang hidup baru, lahir baru. Ini yang dikatakan lahir kembali. Perhatikan di sini, pembaharuan itu pembaharuan budi. Budi itu dari kata mind, dari perkataan ini artinya jiwa. Saudara tahu jiwa itu jiwa terdiri dari pikiran, perasaan dan kehendak. Berpuluh-puluh tahun yang lalu saya sudah jelaskan. Jadi yang harus berubah itu adalah jiwa kita. Jiwa, bukan hanya fisik. Karena kalau fisik itu kan bisa dipoles, diberi beragam hias dan lain-lain. Tetapi sekarang bicara soal jiwa.
Saya ingat khotbah oleh Bang Daulat tentang banyak orang sadar atau tidak sadar mengalami krisis jiwani, dan itu sangat serius. So, saudara, yang mesti diubah itu adalah jiwa. Jiwa kita harus diubah atau berubah, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Elohim. Terima kasih Ko Cecep. Saudara-saudara termasuk saya, seringkali kita memaksakan kehendak kita untuk anak atau anak-anak. Kita belum apa-apa sudah merasa anak kita bandel, maksud kita baik, tapi anak-anak kurang mengerti atau tidak mengerti, lalu terjadilah chaos, terjadilah kekacauan di dalam keluarga rumah tangga. Tetapi saudara-saudara, ini lain. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Elohim, mana kehendak Tuhan. Apa yang baik, yang dari Tuhan itu ya, baik, berkenan dari well pleased, berkenan kepada Elohim dan yang sempurna. Mulai baik, berkenan dan sempurna, that is proses. Ini nggak bisa, kalau orang Jawa bilang ora iso ujuk-ujuk gitu ya, nggak bisa mendadak sontak. Saudara, ternyata saya dan saudara sama-sama mengalami proses. Apa yang baik belum stop, apa yang berkenan, yang well pleased kepada Tuhan, dan akhirnya yang perfect, yang sempurna. Nah, ini dari satu ayat saja sudah kelihatan betapa padatnya apa yang Roh Kudus sampaikan dan dicatat oleh Rasul Paulus. Klik. Coba lihat ayat 1. Kita baca sama-sama. Roma 12 ayat 1. Yes. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Elohim, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Elohim, itulah ibadahmu yang sejati. Kalau dibilang ibadah yang sejati, itu tentu ada ibadah-ibadah yang bohong-bohongan, ibadah-ibadah yang pura-pura. Yang itu Tuhan tidak mau. Tapi yang Tuhan mau adalah ibadah yang sejati. Saya bertanya, saudara bertanya, bagaimana sih gambarannya ibadah yang sejati? Yaitu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Berapa belas tahun yang lalu saya sudah terangkan, persembahan yang hidup itu ada kebebasan mutlak si orang yang dipersembahkan. Maksud saya gini ya, kalau domba disembelih mati kan, lalu dipersembahkan, nggak bisa apa-apa. Tetapi manusia itu persembahan yang hidup, artinya waktu akan dan sedang dipersembahkan, kalau rasanya nggak enak, turun aja dari mezbah, turun. Saudara, ini yang luar biasa. Persembahan yang hidup itu artinya persembahan yang bebas memilih. Kagak terpaksa, tidak dipaksa, tidak disudutkan, tidak dipojokkan. Tetapi persembahan itu hidup. Jadi coba saudara bayangkan kalau seekor domba dipersembahkan tapi masih hidup-hidup, tanpa diikat kaki-kakinya. Ini nanti kalau kepanasan sedikit gitu, lompat keluar.
Nah, banyak orang-orang Kristen yang merasa ini lihat ini. Kayaknya enak apa kagak. Kalau enggak, cabut. Saudara, ayat yang satu ini sangat padat sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, sudah dijelaskan itu. Kudus, kados, terpisahkan, dipisahkan, dikhususkan, dan yang berkenan itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara-saudara, maaf ya, speed limit saya memang sudah turun, tidak seperti 30 tahun yang lalu. Karena itu saya minta saudara sabar untuk ikutin. Ya, saya sendiri juga sudah bersyukur kalau sampai Februari ini saya masih bisa berdiri dan saya bisa melayani. Tuhan itu baik. Bahwasanya sampai selama-lamanya kasih setianya. Semangat. Bisa semangat? Saudara, kalau saudara tidak semangat, saya jadi kendor juga. Akhirnya kita ngantuk. Tadi di mobil saya sudah ngantuk, saudara. Karena saya mesti bangun jam 3. Dan ada ini, ada itu. Istri saya kasih saya kopi pahit setengah manis. Tetapi masih juga di mobil sudah, ayo. Tetapi saudara, persembahan itu persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Elohim, itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita bikin janji dulu ya, persembahan itu persembahan yang berkenan, yang menyenangkan Tuhan. Klik. Ini diingatkan lagi imamat orang Lewi pasal 22 ayat 22. Ini gampang diingat. Imamat 22:22. Binatang yang buta atau patah tulang, yang luka atau yang berbisul, berkedal atau yang berkurap. Kedal, kurap itu penyakit kulit. Semuanya janganlah kamu persembahkan kepada Tuhan, kepada Yahweh. Sekali lagi saya ulangi, jangan, itu kalau dilanggar kita kena penalti ya. Dan binatang yang demikian janganlah kamu taruh sebagai korban api-apian bagi Tuhan, bagi Yahweh di atas mezbah. Saudara, jadi persembahan itu persembahan yang tidak boleh binatang buta. Kenapa? Binatang buta itu murah, saudara, murah. Jadi kalau mau mempersembahkan binatang yang murahan, ya beli aja di pasar yang buta. Itu harganya miring. Jadi patah tulang. Nanti saudara yang pintar-pintar, yang nakal-nakal nih bilang, Om, itu omnya patah tulang. Nggak boleh dipersembahkan dong. Saudara, gembala sidang memang pernah patah tulangnya tapi udah sembuh. Iya kan? Kalau sudah sembuh ya oke. Ngerti ya? Ini saya agak bercanda, saudara. Jangan cari masalah. Patah tulang yang luka atau berbisul, ini domba-domba yang juga murahan, yang ada lukanya, ada bisulnya, berkedal atau berkurap, udah deh. Pokoknya yang moyung itu dipersembahkan kepada Tuhan, itu nggak boleh. Ini serius. Semuanya itu janganlah kamu persembahkan kepada Tuhan, Yahweh, dan binatang yang demikian janganlah, diulang lagi nih, janganlah kamu taruh sebagai korban api-apian bagi Tuhan di atas mezbah. Saudara, nah sekarang tadi ada perkataan
persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang kudus. Itu artinya nggak bisa asal-asalan, nggak bisa yang murahan, nggak bisa. Saudara kalau mau jadi Kristen, kalau enggak ya udah nggak usah. Sudah tidak ada waktu lagi untuk main-main. Klik. Matius 18 ayat 35 ini bicara soal luka di dalam hati. Sama seperti binatang yang luka tidak bisa dijadikan persembahan, maka hati yang terluka itu mesti dibereskan. Tuhan nggak mau terima itu, saudara. Udah berapa kali disampaikan, luka hati, pahit hati, simpan marah, itu adalah cacat yang Tuhan tidak mau. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. So kalau ada sesuatu yang masih ganjal, ada hal-hal yang masih belum dilepaskan, artinya tidak ada pengampunan, tidak ada kerelaan untuk mengampuni, maka Bapa di sorga tidak akan menerima. Ini serius. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Kadang-kadang ada orang-orang muda yang seringkali bersoal jawab, ya Om Halim nggak ngerti sih rasanya disakiti hati. Om Halim nggak pernah disakiti hati. Jangan bilang nggak pernah. Ini gudangnya, saudara. Yang hamba Tuhan, pelayan Tuhan itu gudangnya tempat disakiti, dirugikan, dinomorduakan, bahkan dinomor berapakan. Tetapi kata Tuhan, nggak bisa, tidak bisa dan tidak pernah akan bisa. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Jangan tersinggung ya, walaupun tersinggung itu hak asasi. Kalau ada di antara kalian di sini yang masih menyimpan pahit hati, yang belum bisa melepaskan pengampunan, ibadah kita percuma. Saya serius, ibadah kita percuma. Klik. Catatan saya yang keempat, 1 Timotius 3 ayat 3. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Saudara, ini sebetulnya syarat-syarat seorang pelayan, tapi lebih baik ini kita katakan ini syarat semua orang percaya. Bukan peminum, maksudnya bukan minum air putih. Peminum itu pemabuk. Bukan pemarah, dikit-dikit marah. Lalu alasannya, tentu saja dong, kamu nggak tahu rasanya. Melainkan peramah, ini yang tadi disebut perubahan budimu. Tadinya pemarah berubah menjadi peramah. Ini bahasa Indonesianya cakep bener dia. Pemarah berubah menjadi peramah. Pendamai itu bukan cuma satu kali berdamai, tapi berulang-ulang kali berdamai. Itu namanya pendamai, bukan hamba uang. Menyedihkan sekali kalau anak-anak Tuhan, apalagi hamba-hamba Tuhan yang hamba uang,
Nomor 1 uang, nomor 2 uang, nomor 3 duit, nomor 4 duit, nomor 5 uang. Akhirnya bagaimana itu? Tuhan tidak mau. Saudara, ada orang bilang, Om nggak tahu aja. Uang itu penting, Om. Tapi tidak semua membutuhkan uang. So, iya, tapi no excuse. Bukan hamba uang. Ini hamba uang ini paling payah. Hamba mammon, itu bahasa aslinya mammon itu dewa harta benda. Klik. Catatan saya yang kelima. Keluaran 2 ayat 12 sampai dengan ayat 15. Tolong Bang Sopo. Tadi ada. Temi, baca keras kan? Ya. Stop dulu. Ini tentang siapa, Pet? Cap-cip coba aja. Tentang siapa ini? Hah? Ini tentang Moses. Musa itu menoleh ke sini ke sana. Sebenarnya dia tahu dia itu lagi salah dia. Jadi dia selingukan gitu ya. Lihat kiri, lihat kanan. Ada orang apa enggak? Ada orang enggak? Dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Mayat kok disembunyikan dalam pasir? Sebentar lagi 2 kali 24 jam kan baunya kemana-mana. Saudara, jadi yang mau dikatakan Musa itu orangnya pemarah, bahkan membunuh. 13 lagi tolong. Terus klik. Musa tidak mimpi, saudara, bahwa dia sudah lihat kiri kanan nggak ada orang, dia hantam orang Mesir itu sampai mati. Dia pikir nggak ada orang yang lihat. Tahu-tahu ini saudara mesti ngerti ceritanya ya. Hari berikutnya ada orang bertengkar lagi. Dua-duanya orang Israel. Lalu Musa bilang, jangan gitu dong, jangan begini. Lalu dijawab, emangnya kamu mau perlakukan kami seperti orang Mesir itu? Nah, Musa kaget setengah mati bahwa dosa pembunuhan itu diketahui oleh orang lain. Ngerti ya? Ini gampang. Klik. Ketika ya. Ini aslinya Musa waktu muda, saudara. Gampang berang, gampang marah. Ya hajar saja orang yang tidak menyenangkan hatinya, bahkan dibunuhnya, dan dia tahu itu salah, itu dosa, tapi dia pikir tidak ada orang tahu. Tetapi sesudah dia tahu bahwa orang tahu, bahwa Fir'aun marah, lalu bagaimana Musa? Musa lari. Musa melarikan diri. Coba. Orang yang tadinya dipikir sebagai penyelamat orang Israel, sekarang ngacir melarikan diri ke Midian. Klik. Sekarang ganti siapa ya? Raymond, tolong Opa baca.
Terus. Hmm. Hmm. Terus. Terus. Stop dulu. Tuhan marah kepada Harun dan Miriam. Kalau kepada nabi-nabi yang lain, kata Tuhan, aku bicara melalui mimpi dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kepada Musa, aku bicara muka dengan muka. Maksudnya gitu ya. Kok sekarang kamu berani-beraninya menentang Musa? Saudara, orang yang lembut hati seperti Musa dibela oleh Yahweh. Itu berita intinya. Sedangkan tadi Musa yang pemarah, pembunuh, akhirnya lari kocar-kacir. Tetapi sekarang Musa yang sudah berubah. Nih, perubahan jiwa, perubahan budi. Sesudah Musa yang garang sekarang menjadi lembut, malah Tuhan bela. Ayo, saudara mau pilih mana? Dibela oleh Tuhan atau tidak? Itu tergantung dari kelembutan hati. Saudara, sampai Tuhan marah, Miriam dan Harun, benar ya, Miriam dan Harun ya. Mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Hamba Tuhan itu atau Musa itu dibela oleh Tuhan habis-habisan. Saudara, ayo, bagaimana? Apa lebih baik kita mengandalkan kekuatan fisik kita atau kita mau mengalah dan Tuhan yang membela? Ini cerita ini sudah berpuluh-puluh kali, barangkali beratus kali saudara baca, tetapi pagi ini saya mau tekankan lagi, itu adalah perubahan dari jiwa. Itu yang Tuhan mau saudara dan saya berubah. Haleluya. Lalu Tuhan membela, sekarang ayat 9. Nih, dalam tatanan kebiasaan di perjanjian lama, kalau orang kena kusta itu sudahlah habis. Kusta dipadankan dengan kutuk. Kalau sekarang lainnya, tapi ini konteksnya pada zaman dulu kala. Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa ia kena kusta. Coba saudara, mengata-ngatai hamba Tuhan seperti Musa, hukumannya itu kena kusta. Hukumannya itu kena kusta. Saya bukan sedang nakut-nakutin saudara bahwa saya dan Pak Nengah itu hamba Tuhan. Saudara jangan main-main lu. Gini, bukan gitu, model kami bukan gitu ya. Tetapi lihat, Tuhan membela hamba-hambanya. Klik. Sekarang Matius 9 ayat 13 saya baca. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara, malah Tuhan bilang, kamu pergi deh, lalu kamu belajar.
bahwa yang ku kehendaki, kata Tuhan Yesus, yang ku kehendaki itu bukan persembahan, bukan kolekte, bukan perpuluhan, tetapi yang aku kehendaki adalah belas kasihan. Belas kasihan. Saudara, susah sekali kita mengampuni orang yang bersalah kalau kita tidak memiliki belas kasihan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Belas kasihan itu sangat diinginkan, dikehendaki, dirindukan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar. Nah, kena ini sekarang ya. Saudara, pada waktu itu orang berpikir Tuhan Yesus itu hanya mencari orang yang benar. Padahal tidak seorang pun yang benar. Karena itu Tuhan datang untuk mati, menderita habis-habisan dan bangkit pula pada hari ketiga. Untuk siapa? Untuk saya yang berdosa. Untuk saudara-saudara yang berdosa. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Haleluya. Catatan berikutnya, klik Matius 12 ayat 7. Jika kamu memang mengerti, artinya kalau kamu benar-benar mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Menghukum yang bersalah aja nggak boleh, apalagi orang yang tidak bersalah. Saudara, kebanyakan penyakit orang Kristen itu menghakimi, mempersalahkan orang lain. Sambil kita mendongak, kita tinggikan hidung, dan seperti seperti pemungut cukai bilang, Tuhan, saya tidak seperti pemungut cukai itu. Saya tidak seperti itu, tidak seperti ini. Saya lebih baik daripada orang lain. Saudara, lalu Tuhan katakan bukan begitu. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Klik Yakobus 2 ayat 13. Sebab penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. That is tabur tuai. Orang yang tidak bisa mengampuni, tidak mau belajar cepat mengampuni, dia akan diperlakukan begitu juga di hadapan hadirat Tuhan. Saya serius. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Ayo saudara, bersama-sama dengan saya, kita mohon Tuhan ubah hati saya. Ubah hati saya, supaya saya tidak gampang menghakimi orang, tetapi saya bisa berbelas kasihan, karena belas kasihan itu menang atas penghakiman. Saudara dan saya, sadar atau tidak sadar, satu waktu kita akan berhadapan dengan kursi pengadilan Kristus, Yeshua HaMashiach. Dan tidak ada satu orang pun bisa bersembunyi. Karena itu adalah takhta putih yang tidak berbayang-bayang. Dan semua orang, setiap orang harus bertanggung jawab kalau nanti Tuhan datang. Klik. Habis sekarang singkatan, ringkasan, summary. 1. Perubahan karakter adalah suatu proses. Butuh proses. Tadi saya bilang bahasa Jawa nih, ujuk-ujuk. Perubahan karakter itu adalah suatu proses. Ada yang lambat,
Ada yang setengah cepat, ada yang cepat tetapi proses. Saudara, dan kita berkata kepada orang yang mau mengampuni kita, katakan, terima kasih atas kesabaranmu mengerti kelemahanku. Terima kasih atas pengertianmu yang sabar terus menunggu aku bertobat. Terima kasih. Karena aku tahu perubahan karakter adalah suatu proses. Ayo, suami, istri Anda sedang menjalani proses. Istri-istri, ayo mengerti bahwa suami Anda sedang menjalani proses. Kita semua belum ada yang sempurna, Tetapi perubahan karakter adalah suatu proses. Itu catatan yang pertama. Yang kedua, kita tidak dapat berubah tanpa anugerah Tuhan. No way. Tanpa anugerah Tuhan, tidak seorang pun di antara kita bisa berubah. Tidak bisa metamorf, tidak bisa berubah dari ulat menjadi kepompong, dari kepompong menjadi kupu-kupu tanpa anugerah Tuhan. Sekali lagi mau ditekankan pagi ini, siang ini, bahwa saya dan saudara membutuhkan kasih karunia Tuhan supaya kita masing-masing bisa berubah. Tanpa itu tidak mungkin, saudara, tidak mungkin. Siapa dia? Laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, kaya, miskin, pintar, setengah pintar, enggak mungkin berhasil mengadakan perubahan tanpa anugerah Tuhan. Yang terakhir, jangan biasa menghakimi orang lain. Jangan biasa. Ini penyakit dari Adam dan Hawa ini. Selalu saja menyalahkan orang lain. Sambil kita menuding kesalahan orang, kita anggap bahwa kita lebih baik daripada orang itu. No. Tuhan Yesus pernah berkata, selumbar di mata saudaramu kamu persoalkan, padahal balok di matamu sendiri engkau tidak perhatikan. Saudara, markable, apa itu? Apa itu? Mari kita belajar lagi. Yang berdiri di sini belajar lagi, saudara dan saya himbau belajar lagi. Amin. Haleluya. Mari pemusik. Saya serahkan mimbar kepada Bapak Gembala Sidang. Haleluya. Kita mau bersyukur untuk firman Tuhan. Ku mau cinta Yesus selama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh
hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan, supaya kami tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Pilihan kami adalah kami harus serupa dengan Engkau. Pada saat kami bilang ku mau cinta Yesus, itu adalah ekspresi dari kasih-Mu yang terlebih dahulu Kau berikan bagi kami. Karena Engkau adalah kasih adanya Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada penghakiman karena Engkau adalah kasih. Engkau memberikan kesempatan kepada kami. Engkau mengutus anak-Mu untuk memperdamaikan kami Tuhan. Kami ini adalah korban-korban yang cacat Tuhan. Kami tidak layak untuk dipersembahkan. Begitu banyak luka Tuhan. Begitu banyak kemarahan, kepahitan Tuhan. Tidak ada yang layak Tuhan. Kami ini korban yang cacat Tuhan. Tetapi Tuhan yang sempurna. Engkau yang dilukai untuk kami. Engkau yang dipatahkan untuk kami. Engkau yang disakiti untuk kami. Supaya kami dijadikan kebenaran di dalam Engkau. Sadarkan kami Tuhan, bahwa kami ada di dalam posisi-Mu, yaitu mengasihi tanpa syarat. Haleluya. Demikianlah kami menjadi serupa dengan Engkau. Ampuni kami Tuhan. Sadarkan kami. Terima kasih Bapa. Kami tahu setiap hari kami disempurnakan, kami dikuduskan, kami disucikan hanya oleh anugerah-Mu semata-mata. Bukan dengan perbuatan kami, tetapi kasih-Mu Tuhan. Tuhan, Kau melihat setiap keluarga yang hadir Tuhan. Kau mau jamah setiap keluarga. Engkau pulihkan kami Tuhan melalui setiap keluarga Tuhan. Suami, istri, orang tua, anak, saudara bersaudara. Pulihkan kami Tuhan melalui keluarga-keluarga. Kami percaya Tuhan, Engkau akan membangkitkan setiap keluarga Tuhan di tempat ini Tuhan. Kau menyempurnakan setiap keluarga di tempat ini Tuhan. Kau memperlengkapi setiap keluarga di tempat ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan punya rencana yang ajaib dan Tuhan belum selesai dengan hamba-Mu. Karena Engkau sangat mengasihi hamba-Mu.
Berdoa untuk gembala sidang di tempat ini, Bapak Pendeta Nengah Yusak beserta keluarganya. Tuhan, Kau sangat mengasihi hamba-Mu. Proses apapun yang sedang dijalani, Engkau sangat mengasihi hamba-Mu. Kami memberkati hamba-Mu. Dengan berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani, berkat-berkat pemulihan. Haleluya. Berkati jemaat-Mu Tuhan yang hadir semuanya Tuhan tanpa terkecuali. Setiap orang yang merasa aku yatim piatu, Engkau adalah orang tua mereka. Setiap orang tua, setiap anak Tuhan berkati. Setiap saudara bersaudara, mertua, menantu, semuanya Kau berkati Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kami akan menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saudara, kita akan memberikan persembahan kita. Para petugas. Haleluya. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Bapa, kami mau belajar memberi Tuhan dari apa yang sudah kami terima. Oleh sebab itu Tuhan, Kau memberkati berlimpah-limpah setiap tangan-tangan yang memberi. Apapun Tuhan yang diberikan, bahkan kehidupan, pelayanan yang dipersembahkan, Kau berkati Tuhan. Kau berkenan kepada setiap persembahan, walaupun dengan hancur hati kami persembahkan Tuhan. Kau tidak melihat nilai Tuhan, Kau melihat hati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Di antara kita ada yang baru pertama kali hadir di ibadah kita? Kalau ada boleh angkat tangan. Ada yang baru pertama kali? Tidak ada ya. Semua jemaat yang setia. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Silakan Bapak Pendeta Tony. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk hari ini, untuk rangkaian ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami bersyukur atas firman-Mu, atas pujian, penyembahan. Di dalam keterbatasan kami dapat mengalami hadirat Tuhan. Amin. Dan saat hari ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, tolong bangsa kami mohon belas kasihan-Mu. Apapun keadaannya hari ini, kami hanya percaya, hanya kepada Engkau kami berharap. Kami berserah bahwa bangsa ini dalam perlindungan Tuhan, Indonesia akan mengalami pemulihan demi pemulihan. Hal-hal yang jahat, yang bertentangan dengan-Mu ya Tuhan, semuanya hari ini dipatahkan, dikalahkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan kebenaran Tuhan yang nyata di negeri ini,
pemimpin-pemimpin negeri ini Tuhan, biarlah mereka hidup dalam rasa takut akan Tuhan, melakukan semuanya di dalam rasa adil bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang ada di sini. Tuhan, mari Engkau campur tangan. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat, Tuhan pulihkan. Atau saat hari ini Tuhan dalam keadaan pergumulan yang hebat tentang keuangan, Tuhan tolong campur tangan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang sudah membuka tempat ibadah di sini, Engkau juga yang mengerjakan hal-hal yang luar biasa bagi jemaat Tuhan yang ada di sini. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini, bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani tempat ini, baik dari Bapak Rohani kami, Bapak Gembala Sidang, staf penggembalaan, majelis diaken. Tuhan berkati semuanya, biarlah urapan hikmat Tuhan ada pada kehidupan hamba-hambamu ini. Bagi jemaat Tuhan yang mungkin sedang berjuang untuk berbisnis, Tuhan berikan hikmat, pengertian. Yang sedang dalam keadaan tidak ada pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan. Kami percaya Tuhan di tempat ini akan banyak kesaksian-kesaksian yang menyatakan bahwa Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang luar biasa. Tetapi hari ini Tuhan, kami diajar untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Tuhan Roh Kudus, tolong kami semua, biarlah hati kami semuanya dapat mengikuti apa yang menjadi kebenaran firman-Mu saja. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan lindungi kami semua dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah malaikat-Mu menyertai kami senantiasa. Dan tiba saatnya kami mau menerima doa berkat dari hamba-Mu. Kami bersyukur sekali dan saat hari ini kami terima semuanya. Tuhan, kami juga berdoa untuk rencana renovasi ruang sekolah minggu. Tuhan tolong, kiranya Tuhan akan memberkati kami, sehingga Tuhan dana yang dibutuhkan untuk merenovasi ruang sekolah minggu akan tercukupkan. Kami memiliki Tuhan, Jehovah Jireh, Tuhan yang sanggup menyediakan, yang sanggup mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Dan Tuhan akan tolong sehingga anak-anak akan bisa beribadah dengan nyaman ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh perbaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, karena Bapa menyinarkan wajahnya kepadamu. Angkatlah kedua tanganmu di hadapannya. Haleluya, haleluya. Bapa, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat di hadapan Tuhan. Dan sekarang Tuhan ulurkan tanganmu untuk memberkati mereka. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, pulanglah engkau dengan membawa segala berkat, rahmat dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Bapa Yahweh di dalam surga. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus Yeshua HaMashiach yang melampaui segala akal manusia memenuhi hati dan pikiranmu. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memimpin menyertai saudara, mengurapi saudara, memampukan saudara untuk hidup tidak serupa dengan dunia ini. Mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menyongsong kita semua di awan yang permai.
Haleluya. Terimalah semua berkat ini dengan iman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Yes, haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari Tekan lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Maka lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.